Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Prihatiningsih, salah satu dosen dari program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Sudirman. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Oceanografi Fisika. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada bidang pengajaran. Mata kuliah Oceanografi Fisika merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada Prodi Sarjana Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS, yaitu meliputi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Oceanografi Fisika akan mempelajari tentang karakteristik fisik dari perairan laut, serta fenomena-fenomena fisik yang terjadi di lautan dan perairan pesisir. Mata kuliah ini dapat ditempuh mahasiswa setelah lulus mata kuliah prasyarat dasar-dasar oceanografi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis dalam bidang biologi laut, oceanografi, teknologi kelautan, dan bioteknologi kelautan. Kedua, memiliki keterampilan dalam pengambilan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data dalam upaya eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya kelautan. Untuk tercapainya capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu pertama, mampu menjelaskan konsep dasar oceanografi fisika, dinamika pergerakan massa air, serta prinsip hidrodinamika yang mempengaruhi arus laut, gelombang, dan pasang surut. Kedua, mampu menjelaskan tentang berbagai proses fisik yang terjadi di wilayah pesisir dan estuari, termasuk interaksi pasang surut dengan area estuari, transformasi gelombang menuju pantai, sedimentasi, serta percampuran air tawar dan air laut. Ketiga, mampu menggunakan metode pengukuran oceanografi dan menerapkan model numerik untuk menganalisis pora arus, distribusi suhu salinitas, serta dinamika laut untuk mendukung penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan. Untuk mendukung pembelajaran, kami menggunakan beberapa referensi textbook, di antaranya Descriptive Physical Oceanography edisi keempat tahun 2002 dan Introductory Dynamical Oceanography edisi kedua tahun 1983. Selain itu, terdapat beberapa sumber pustaka tambahan yang dapat dijadikan referensi seperti jurnal penelitian yang akan terus diupdate berdasarkan penelitian terkini. Proses pembelajaran dilakukan selama 16 minggu, 7 perkuliahan sebelum ujian tengah semester atau UTS, 1 pertemuan untuk UTS, 7 perkuliahan setelah UTS, dan 1 pertemuan untuk UAS. Sistem pembelajaran dapat dilaksanakan secara sinkronus maupun asinkronus dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan perangkap web conference seperti Zoom atau Gmeet. Sedangkan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group maupun modul e-learning Universitas Jenderal Sudirman atau LDRU. Perkuliahan asinkronus dilakukan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal materi pembelajaran, penugasan baik secara mandiri atau kelompok. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan melalui kuis, tugas terstruktur, UTS, dan UAS. Kuis akan dilakukan sebanyak minimal 2 kali, dan penugasan terstruktur, baik secara mandiri maupun kelompok, dilakukan sebanyak 5 kali. Keaktifan dari mahasiswa juga akan dinilai baik pada saat pelaksanaan kuliah tatap muka maupun saat praktik laboratorium dan lapang. Selain itu, akan ada penilaian terhadap proyek akhir yang merupakan output dari bentuk pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Proyek ini diselesaikan melalui kegiatan praktikum yang didampingi oleh asisten dosen.
Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran meliputi aktivitas partisipasis sebesar 15%, kuis sebesar 10%, tugas terstruktur 15%, project based learning 40%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 10%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Oceanografi Fisika, mahasiswa Prodi S1 Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai mata kuliah apa? Oceanografi Fisika. Oke. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Teman-teman bisa silahkan untuk mengisi presensi di Eldiro ya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, terima kasih. Kita coba ulas lagi ya materi minggu kemarin yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat? Atau kayak Hafiz silakan mau menjelaskan materi yang minggu kemarin. Sebelumnya izin ya menjelaskan terkait dengan semua pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari tentang gaya pembangkit gelombang, di mana gaya pembangkit gelombang itu ada 3. Yang pertama itu angin yang menyebabkan terjadinya gelombang api labil dan swell, gempa bumi yang menyebabkan terjadinya gelombang tsunami, dan yang terakhir ada gaya tarik matahari dan bulan yang menyebabkan gelombang pasang surut. Oke, kita minggu kemarin belajar mengenai gelombang. Nah, gelombang itu dibangkitkan oleh 3 gaya pembangkit. Nah, salah satunya yaitu dibangkitkan oleh gravitasi antara matahari, bumi, dan bulan. Itulah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adalah gelombang pasang surut dan gaya pembangkitnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengertian pasang surut dan gaya pembangkitnya. Nah, untuk bahan kajiannya ini ada 3. Yang pertama adalah teori pasang surut, yang kedua mengenai gaya gravitasi Newton, dan yang ketiga adalah gaya pembangkit pasut. Oke, apa itu pasut ya? Tadi sudah dijelaskan, pasut itu adalah salah satu jenis gelombang yang dibangkitkan oleh gravitasi matahari, bumi, dan bulan, sehingga ini nanti akan menyebabkan pergerakan naik turunnya muka air laut secara berkala. Nah, bagaimana proses terjadinya pasang surut? Ini kita bisa lihat pada grafik gelombang. Ini sumbu X merupakan periode gelombang dan sumbu Y merupakan tinggi gelombang. Di mana pasang surut ini posisinya adalah di sini, gelombang pasang surut. Ini merupakan gelombang yang dibangkitkan oleh gravitasi matahari dan bulan. Dan pasang surut ini memiliki periode yang paling panjang. Ini ya, terlihat periodenya paling panjang yaitu berkisar antara 12 jam hingga 24 jam. Nah, oke, sekarang masuk ke teori pasang surut. Teori pasang surut ada 2. Yang pertama, teori equilibrium atau teori kesetimbangan, dan yang kedua adalah teori dinamik. Nah, di teori kesetimbangan ini merupakan landasan bagi kita untuk menentukan pola pasang surut. Jadi, nanti di teori kesetimbangan ini diibaratkan seluruh permukaan bumi itu masih berupa air. Nah, nanti naik turunnya permukaan air ini dipengaruhi oleh yang disebut gaya pembangkit pasut. Gaya pembangkit pasut itu sendiri terdiri dari gaya gravitasi dan gaya sentrifugal. Tapi pada kenyataannya tidak sesederhana itu, bahwa di bumi ini tidak semuanya adalah laut. Maka berkembanglah yang namanya teori dinamik. Teori dinamik ini sudah mempertimbangkan adanya benua atau daratan, kemudian kedalaman perairan yang berbeda atau batimetri, dan yang ketiga adanya posisi garis lintang, kemudian adanya efek Coriolis yang menyebabkan pasang surut ini nanti berbeda-beda di setiap wilayah. Nah,
teori dinamik ini nanti bisa digunakan untuk memprediksi pasang surut di suatu wilayah dengan mempertimbangkan gaya pembangkit pasang surut dan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Oke, sekarang kita lihat gaya gravitasi Newton. Gaya gravitasi Newton ini menyebutkan bahwa setiap benda yang ada di muka bumi ini akan memiliki gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini dipengaruhi oleh massa benda tersebut, tetapi berbanding terbalik dengan dua massa benda tersebut. Nah, ini kita lihat untuk persamaan gaya tarik gravitasi, ini adalah konstanta gravitasi dikalikan dengan massa benda 1 dikali massa benda 2 dibagi dengan kuadrat jarak mereka. Jadi kita lihat, ini ada bumi, kemudian ada matahari, dan ada bulan. Kita tahu bahwa ini massa matahari ini sangat jauh-jauh lebih besar dibandingkan dengan massa bulan. Tetapi untuk jarak antara bulan dan bumi, ini kita lihat jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan jarak bumi ke matahari. Maka dari hukum gravitasi Newton kita bisa menyebutkan bahwa gaya gravitasi bulan akan lebih dominan dibandingkan dengan gaya gravitasi matahari untuk membangkitkan pasang surut yang ada di bumi. Jadi gaya gravitasi bulan atau matahari yang lebih kuat? Bulan. Nah, kenapa tadi? Karena jaraknya lebih dekat. Oke. Nah, di sini bagaimana proses pembentukan equilibrium teori? Di sini pada gambar 1 ini ada bumi, kemudian ada bulan. Tadi bulan akan terjadi gravitasi atau menarik permukaan bumi. Diibaratkan bumi tadi adalah seluruhnya dilapisi oleh air. Ini ya teori kesetimbangan. Kemudian gravitasi bulan ini akan menarik permukaan air menuju ke arah bulan. Nah, kita tahu bumi itu berotasi. Kalau dia bentuknya ada tonjolan, kan dia jadi berputarnya tidak seimbang ya. Nah, untuk menyeimbangkan pusat massa bumi berotasi ini, karena ada tonjolan yang terbentuk ke arah bulan, maka akan terbentuk tonjolan satu lagi di arah yang berlawanan dengan bulan. Nah, ini disebut sebagai gaya sentrifugal. Maka dari itu, untuk gaya pembangkit pasut itu terdiri dari gaya gravitasi dan gaya sentrifugal. Nah, kita bisa lihat pada slide berikut ini. Ini gaya gravitasi bulan terbentuk, nanti permukaan air akan tertarik ke arah bulan. Ini ditunjukkan oleh vektor berwarna merah. Nah, untuk gravitasi bulan ini juga akan dipengaruhi oleh jarak bulan terhadap matahari. Ketika jarak bulan terhadap matahari lebih dekat, maka gravitasinya akan semakin besar. Kemudian, setelah ada gaya gravitasi untuk menyeimbangkan pusat massa tadi, ini terbentuk gaya sentrifugal karena ada rotasi bumi tadi ya untuk menyeimbangkan pusat massa. Ini ditunjukkan vektor berwarna kuning, arahnya berlawanan dengan gaya gravitasi. Nah, gaya pembangkit pasut adalah resultan atau selisih dari gaya gravitasi dan gaya sentrifugal. Di sini terbentuk gaya pembangkit pasut, vektor berwarna biru. Nah, di sini terbentuk pasut berdasarkan equilibrium teori atau kesetimbangan pasut. Nah, tadi ketika terbentuk tonjolan di dua sisi, ini akan terbentuk high tide atau pasang tertinggi. Di sisi untuk yang atas dan bagian bawah bumi akan terbentuk low tide. Nah, ketika kita berdiri di suatu titik, dalam satu hari atau satu kali rotasi bumi, ini kita akan melewati 2 kali high tide dan 2 kali low tide atau 2 kali pasang dan 2 kali surut di posisi yang relatif sama. Oke. Nah, kalian tahu orbit orbit bumi mengelilingi matahari dan orbit bulan mengelilingi matahari itu bentuknya apa? Elips. Oke, bentuknya elips ya. Kita tahu elips itu tidak bulat, sehingga nanti ketika bumi ini mengelilingi matahari, mengalami revolusi, ini akan ada jarak terdekat dan jarak terjauh karena tadi ininya berbentuk elips ya. Nah, untuk jarak terdekat ini akan disebut perihelion, biasanya
terjadi pada bulan Januari. Untuk jarak terjauh disebut sebagai aphelion, biasanya terjadi pada bulan Juli. Nah, kemudian kita zoom di sini di bumi. Bumi itu ada bulan yang mengikuti atau mengelilinginya ya. Nah, bulan ini berevolusi mengelilingi bumi. Ini juga orbitnya elips sehingga dia mempunyai jarak terdekat dan jarak terjauh. Nah, efek dari rotasi bumi atau revolusi bumi ini nanti akan menyebabkan tinggi pasang surut yang berbeda. Jadi ketika jaraknya lebih dekat, nanti tinggi pasang surutnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan pada jarak yang aphelion. Nah, jadi nanti ketika perigee dan perihelion itu nanti tinggi pasang surutnya akan maksimal. Oke, kemudian tunggang pasut itu merupakan resultan atau selisih antara pasang dan surut. Jadi nanti di suatu lokasi nanti akan levelnya berbeda. Nah, ini kondisi di mana tunggang pasut tertinggi itu disebut sebagai spring tide atau pasang purnama, sedangkan kondisi pada tunggang pasut terendah disebut sebagai neap tide. Nah, spring tide dan neap tide ini kita lihat pada grafik. Ini sumbu X, ini adalah waktu dari 1 Juli hingga 1 Agustus. Untuk sumbu Y adalah elevasinya. Nah, ini kita lihat grafik pasang surutnya ini berbeda-beda. Nah, pada ini ada lunar phase, ini merupakan fase bulan. Ini pada bulan baru, ini terjadi spring tide, kemudian bulan 1/4 terjadi neap tide, bulan purnama terjadi spring tide lagi, dan bulan 3/4 atau disebut 1/4 terakhir ini akan terjadi neap tide. Nah, apa beda spring tide dan neap tide? Spring tide ini akan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Oke, ingat ya, nanti ini ada bulan, kemudian ada matahari. Keduanya ini memiliki gaya gravitasi yang nantinya akan mempengaruhi permukaan laut. Ini kita lihat bulan, ini akan membentuk gravitasi atau menarik permukaan air laut. Ini dilihat dari wilayah atau area yang berwarna abu-abu muda. Kemudian gravitasi matahari, ini solar tide, ini akan terbentuk wilayah arsiran abu-abu tua. Nah, kedua gaya gravitasi antara matahari dan bulan ini akan saling menguatkan sehingga terbentuk spring tide atau pasang purnama. Tunggang pasutnya akan lebih tinggi. Nah, berbeda halnya dengan neap tide. Nah, neap tide ini akan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan itu berada pada kondisi 90 derajat. Di sini ada matahari, kemudian ada bumi, dan ini ada bulan ketika first quarter ada di atas, third quarter ini ada di bawah. Nah, wilayah arsiran abu-abu muda ini merupakan gravitasi dari pengaruh bulan, sehingga dia akan tertarik lebih besar ke atas. Kemudian untuk gravitasi matahari ini abu-abu tua, ini akan tertarik ke arah matahari. Nah, dari dua gaya gravitasi matahari ini yang posisinya berbeda, maka gaya gravitasi ini akan saling meniadakan sehingga pasang surutnya atau tunggang pasutnya ini akan disebut sebagai neap tide, ya, pasang surutnya lebih rendah. Oke. Nah, itu materi kita hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Duyanti dengan NIM L1C021007. Ibu izin bertanya, apakah tinggi pasang surut di suatu perairan itu bisa selalu sama atau tidak ya, Bu? Oke, di suatu perairan, kan tadi kita baru menjelaskan teori equilibrium, bahwa bumi itu dilapisi oleh air seluruhnya. Nah, untuk kondisi pasang surut di suatu wilayah ini nanti akan berbeda-beda di setiap lokasi wilayah, karena tadi untuk kondisi bumi ini belum sempurna. Jadi ketika ada daratan, kemudian ada kedalaman perairan yang berbeda, kemudian kondisi lintang yang berbeda, adanya efek Coriolis, ini akan mempengaruhi tinggi atau pasang surut di suatu wilayah yang berbeda. Itu juga akan mempengaruhi
pola pasang surut yang berbeda atau tipe pasang surutnya. Jadi pasang surut ada yang tipe tunggal, ada yang tipe ganda, gitu ya. Nah, untuk dinamikal teori akan kita pelajari minggu depan. Oke, nanti dicoba dipelajari terlebih dahulu apa itu dinamika teori. Oke, tadi tujuan pembelajaran kita itu mengetahui pengertian pasang surut. Coba saya ingin salah satu mereview materi kita hari ini. Oke, silakan, namanya siapa? Baik Ibu, perkenalkan saya Agus Indra Feherdian dengan NIM L1C02108. Pasang surut merupakan gelombang yang dibangkitkan oleh gaya tarik-menarik antara bumi, bulan, dan matahari, di mana gaya gravitasi bulan ini lebih dominan dibandingkan gaya gravitasi matahari. Hal tersebut dikarenakan jarak bumi ke bulan itu lebih dekat dibandingkan jarak bumi ke matahari. Oke, bagus ya. Alhamdulillah, berarti tujuan pembelajaran hari kita ini sudah tercapai, yaitu mampu mengerti pengertian pasang surut. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Oseanografi Fisika yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah Oseanografi Fisika di program studi S1 Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Universitas Jenderal Sudirman. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Terima kasih kepada Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.